Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Naja di channel Naja Hudia. Jadi channel YouTube Kakak Naja ini berisi tentang bagaimana keseharian Kakak Naja, syiar-syiar Al-Quran, dan juga bagaimana menjaga hafalan setiap hari. Nah, untuk di waktu-waktu sekarang ini kebetulan Kakak Naja ini sering banget kondisinya agak menurun gitu, cepat kelelahan, terus sering pilek. Jadi untuk sementara Kakak Naja beristirahat dulu di rumah sambil memperkuat hafalan untuk apa Kakak hafal sekarang? Matan. Jadi matan matan Asy-Syatibiyah ya, karena Kakak Naja sedang mengambil sanad ya. Jadi di rumah kegiatan Kakak Naja masih tetap menghafal. Oke, sekarang kita coba dulu bermain-main dengan Kakak Naja menggunakan mushaf apa namanya yang 604 halaman, mushaf Utsmani Ya. Utsmani ya. Oke. Jadi ini kita acak aja. Oke, Kakak Naja baca, tinggal nanti biasanya setiap kali Kakak Naja baca satu ayat yang kita tentukan secara acak tuh biasanya langsung berkaitan dengan keadaan dan kondisi pada saat ini. Oke, ya Kakak Naja, untuk yang pertama Kakak Naja tolong bacakan halaman 441 ya, ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, 441 ayat Yasin. 14. Ayat 14 Yasin. Yuk, ayat 14 baca. Halaman 441 ayat 14. Halaman 441. Ayat 14 dibaca. Qalu ma antum. Ayat paling atasnya ayat berapa? 12. Salah berarti 13 ya. Ayat 14-nya apa? إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Itu surah apa? Yasin. Baca artinya ya ayat 14-nya. Yaitu ketika kami utus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Maka kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketika ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepada kamu. Sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Sama aja. Iya, sama aja. Oke. Itu tadi surah Yasin ya, ketemunya di halaman 441. Oke, sekarang di halaman 316 ya, di halaman 316 yang ada kata fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum, itu ayat berapa? Ayat 71. Ayat 71. Betul sekali Kakak Naja, surahnya Toha. Coba Kakak baca yang lengkap ayatnya. Qala amantum lahu qabla an adhana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakumus sihr fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi judhu'in nakhl
wala ta'lamunna ayyuna asyaddu 'adzaban wa abqa. Masya Allah, ya benar ya. Jadi itu di halaman berapa tadi? 316. 316 itu surah Toha. Ayat berapa sampai berapa di halaman muka 316? 316 itu dari ayat 65 sampai ayat 76. Iya, betul ya. Jadi masih betul. Itu soal yang kedua atau ya game yang kedua ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita ini diacak ya. Diacak-acak. Oke, sekarang kita ke firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang sudah pasti akan mendapatkan hukuman berkata, "Ya Tuhan kami, mereka inilah orang-orang yang kami sesatkan itu. Kami telah menyesatkan mereka sebagaimana kami sendiri sesat. Kami menyatakan kepada Engkau berlepas diri dari mereka. Mereka sekali-kali tidak menyembah kami." Itu terdapat di surah apa? Al-Qasas. Al-Qasas. Bacakan ayatnya. Qala alladhina haqqa 'alaihimul qawlu rabbana haula'i alladhina aghwaynahum kama ghawayna tabarwa'na ilaika ma kanu iyana ya'budun. Masya Allah, tabarakallah ya, benar. Jadi di halaman 393. Itu tadi surah Al-Qasas ayat 63. Ayat 63, betul. Sekarang kita cari lagi ya. Sekarang kita cari di tengah-tengah seperti yang tadi kita acak dulu. Nah, kalimat ini ada di surah apa, Kakak? Fasiru fil ardi fanzuru. An-Nahl. An-Nahl, benar. Ayat 36. Betul, Masya Allah. Jadi ini di tengah-tengah ya, di tengah-tengah ayat fasiru fil ardi. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat berbuat kedustaan itu. Iya, Masya Allah, benar ya. Bapak coba baca ayat lengkapnya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Masya Allah, tabarakallah, benar sekali. Itu terdapat di halaman berapa? Halaman 271. Masya Allah, betul sekali ya. Ini kita acak lagi. Ini enggak apa nih, enggak ada penanda-penanda ya. Ini kita angkat semua, enggak ada sama sekali. Sekarang kita angkat, kita buka. Gimana ya? Oke, ini. Ini ada kalimat di mana ini? Faqdima anta qadim. Wah, kan sana. Toha ayat berapa? 72. Benar sekali, Masya Allah. Coba baca ayatnya sedikit banget. Ayatnya cukup panjang ini, ada 2 baris. Baca ayatnya, Kakak. Qalu lan
siraka ala ma ja'ana minal bayyinati walladhi fatarana faqdi ma anta qadhi innama taqdi hadhil hayatad dunya. Masya Allah, tabarakallah, benar sekali. Adik kakak aja ini bisa tahu ya, walaupun cuma sepenggal kalimat dari ayat Al-Quran tuh tahu letaknya, bisa bacakan penuh. Ini bercerita tentang apa ayat ini? Para penyihir itu mengingkari ketuhanan Firaun. Masya Allah. Coba mama baca ya, artinya ya. Mereka para penyihir berkata, waktu dia udah kalah lawan Nabi Musa ini. Siapa ini? Penyihir ini. Ada penyihir. Penyihir ini kan dia mau lawan Nabi Musa pakai sihir bohong-bohongan kan. Tahu-taunya pas udah tahu kan penyihir ini mereka mau menang. Belum aja mereka lahap panoknya Nabi Musa, tongkatnya Nabi Musa, langsung dia lempar sama tongkatnya Nabi Musa, tahu-tahu berubah jadi ular besar. Habis itu dia melahap semua ular-ular kecil itu. Habis itu bersujud dia. Itu diceritakan di situ. Dia mengingkari ketuhanannya Firaun. Oh, ketuhanannya Firaun. Kalau yang Firaun yang meninggal tenggelam itu ada di ayat berapa di surah? Yunus. Bukan Al-Baqarah. Bukan. Yang waktu dia langsung bertobat itu. Yunus itu. Yunus halaman berapa? Ya, jadi Firaun itu kan meninggalnya karena tenggelam ya, di tenggelam. Mati bukan meninggal. Iya, mati. Bedanya mati dan meninggal apa? Sama aja, tapi cuman beda kata aja. Iya, beda mati dengan cara yang tidak wajar ya, artinya dia mati tenggelam gitu. Jadi pada saat itu si Firaun ini nggak bisa menolong dirinya sendiri, bahkan Tuhan yang dia pikir berhala ya Tuhannya. Siapa Tuhannya Firaun? Dia menganggap dirinya Tuhan. Dia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Nah pada saat itu dia bertobat. Pada saat dia mau dicabut nyawa dia bertobat. Ada di surat apa kakak? Yunus. Halaman 219. 219. Coba dibaca apa bunyi ayatnya? Pas dia mati itu, mau bertobat itu. Wajawazna bibani Isra'il al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idza adrakahul gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Coba dibacakan artinya biar semua tahu bagaimana Fir'aun itu dulu ketika mati itu sudah sempat bertaubat, tapi Allah tidak menerima taubatnya, sebagai bukti bahwa Fir'aun itu salah satu contoh orang yang tidak diterima taubatnya ketika taubat itu dilakukan pada saat nyawa sudah berada di kerongkongan. Coba dibaca ayatnya, terjemahannya tadi. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi Laut Merah. Lalu Firaun mengikuti dari belakang mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Firaun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diimani selain Tuhannya Bani Israel. Dan aku termasuk orang yang berserah diri." Terus apa jawaban Allah di ayat 91? Al-ana wa qad afaita qablu wa kunta minal mufsidin. Dia Allah berfirman,
baru sekarang engkau mau bertobat, padahal dulu engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Iya. Oke, jadi tidak diterima. Ya. Ya, terus ayat 92, lanjutin satu lagi. Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu agar engkau dapat menjadi bukti bagi tanda-tanda kebesaran kami. Dan agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang kemudian. Oke. Nah itu ada pelajaran bagi kita semua bahwa kita bertaubat itu akan selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa kesalahan yang kita lakukan. Tapi ketika kita sudah bertaubat, pas kita mau nyawanya udah di tenggorokan, di kerongkongan itu tidak bisa ya. Ya, jadi Fir'aun itu dari mana kakak? Fir'aun itu Raja Mesir. Raja Mesir. Sekarang jasadnya di mana disimpan? Mungkin di laut, mungkin masih. Bukan, udah diambil, udah diangkat, udah dijadiin muminya. Muminya Fir'aun. Di mana? Di museum Mesir. Di museum Mesir. Oke, satu lagi ya, terakhir banget. Gimana ya bentuk soalnya sekarang? Oke, sekarang baca mundur ya. Ya. Ya, dari bawah ke atas ya. Oke, halaman 136. Dari bawah pertamanya apa? Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Ya, terus naik. Wa an aqimus sholata wattaquh. Ya, naik lagi. Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una. Betul, naik lagi. Wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa gharrathumul hayatid dunya. Dunya. Ya, terakhir. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim. Itu surah apa? Al-An'am. Ya, baik. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kakak Najah ini. Jadi kakak Najah ini punya audio foto metrik yang bagus ya, sehingga dia bisa merekam semua apa yang kita bicarakan, terutama yang berhubungan dengan Al-Quran. Dan ini merupakan salah satu juga tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan selalu seringkali kita bersyukur kepada Allah atas apa yang telah Allah anugerahkan kepada kakak Najah. Tentunya dengan cara apa? Dengan cara kita setiap hari harus menjaga hafalan, memurojaah hafalan, karena bagaimanapun juga kuatnya hafalan itu kalau kita tidak murojaah, tentu Al-Quran itu tidak mau dekat-dekat dengan kita. Al-Quran itu akan dekat dengan kita yang punya hati yang bersih. Oke, selamat kepada yang menghafal Al-Quran, selamat berjuang dan tetap istiqomah untuk bersama dengan Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, satu lagi.